itu kan ada 5 bab sebagai kerangkanya kan. Itulah pertama, satu sebagai pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada bagian yang lagi disebut dengan latar belakang penelitian. Ada dengan disebutkan dengan identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Itulah bagian daripada bab 1 pendahuluan. Lalu bab 2. Bab 2 itu kita masuk kepada uraian teoritis atau istilah lain bisa digunakan namanya landasan teori. Itu kita bisa sampaikan teori-teori yang kita gunakan di dalam variabel penelitian kita, ya kan? Lalu di dalam bab 2 tadi lagi ada namanya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu inilah yang kita kutip dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian kita, kan begitu. Lalu ada lagi namanya kerangka konseptual atau kerangka berpikir. Kerangka berpikir itulah sebagai landasan sederhana atas variabel-variabel yang kita gunakan. Lalu ada namanya lagi hipotesis. Kalau hipotesis itu disebut dengan istilahnya jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Itulah dalam bab 2. Lalu bab 3. Bab 3 itulah disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian itu ada lagi isinya. Itulah disebut dengan jenis penelitian. Ya, kenapa kita gunakan? Apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif? Lalu ada lokasi dan waktu penelitian. Di mana lokasi kita penelitian? Kapan waktu kita laksanakan itu? Itulah waktu penelitian. Ya kan? Lalu ada populasi dan sampel. Populasi itu jumlah keseluruhan atas objek yang kita amatin. Ya kan? Kalau contoh karyawan, kalau jumlah karyawan di perusahaan itu 1.000 orang karyawan, maka populasi 1.000. Lalu ada sampel. Sampel itu disebut dengan sebagian dari jumlah populasi. Kalau 1.000 tadi populasi, sampelnya tentu kita hitung sesuai dengan rumusnya. Ada namanya rumus Lowin. Nah, jadi nanti kita berkurang dengan jumlah populasi. Sampel itu bisa 600 orang. Itu populasi sampel. Lalu ada teknik pengumpulan data. Data itu kita kumpulkan. Itu ada 4 biasanya: observasi, kuesioner, lalu wawancara, lalu studi pustaka, ya kan? Lalu ada sumber data. Sumber data itu ada 2, data primer dan data sekunder. Lalu ada teknik analisis data. Analisis data itu yang mau kita gunakan seperti apa hasilnya. Kalau kami di ekonomi biasanya menggunakan analisis deskriptif, ya kan? Lalu di bab 4 adalah pembahasan. Pembahasan itu semua analisis tadi kita interpretasi lah, kita diskusikan lah, penjelasan. Lalu yang bab 5 itu namanya penutup. Itu ada kesimpulan dan ada syarat. Lalu terakhir ada referensi dan dapat pustaka. Itulah kerangka kerja daripada skripsi secara keseluruhan.